Bab 1663. Pinjam kepala kalian. Tidak. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, lalu menatap langit, langit penuh bintang, dan sunyi. Apakah keluarga yang lupa memberinya jimat penyelamat? Bagaimana bisa? Lama menatap langit berbintang, warrior yang tiba-tiba tertawa ringan, dan sekarang, dia sangat percaya dengan apa yang dikatakan Freya Yang. Dalam keluarga yang ini, banyak orang sangat ingin dia mati. Alasan mengapa Iwan yang ingin membunuhnya pastilah niat dari beberapa anggota keluarga Yang. Jika tidak, dia dan Iwan yang tidak memiliki keluhan atau permusuhan, dan dengan Iwan yang IQ, dia pasti tidak akan memprovokasi dia tanpa alasan. Keluarga Yang. Ada yang salah. Pada saat ini, Hanolu muncul di sampingnya. Dia melihat sekeliling, terlalu sepi. Warrior yang melirik Hanolu, sudah pulih. Hanolu sedikit mengangguk, semua sudah pulih. Warrior yang mengangguk sedikit, lalu berkata, pergilah. Hanolu berkata dengan tidak senang, apa maksudmu? Kamu takut aku akan melibatkanmu? Warrior yang mengangguk sedikit. Wajah Hanolu langsung menjadi gelap. Setelah terdiam cukup lama, dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu maksudmu, kamu tidak ingin melibatkanku, tapi, menurutmu, aku akan pergi. Meski kekuatanmu lebih kuat dariku, tapi, aku juga alam reinkarnasi, dan, saudaraku, aku juga punya kemampuan untuk menantang. Warrior yang menggelengkan kepalanya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa situasinya sedikit berbeda? Hanolu melihat sekeliling dan berkata, bagiku, semuanya sama saja. Warrior yang menoleh untuk melihat Hanolu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, oke, aku tidak akan menasihatimu. Jangan khawatir, jika kamu mati dulu, aku pasti akan menyematkannya. Hanolu mengangkat bahu dan berkata, jangan khawatir, jika kamu mati lebih dulu, aku akan menguburmu juga. Keduanya saling tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kalian semua akan mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Warrior yang menoleh untuk melihat dan melihat tidak jauh, sekelompok orang perlahan berjalan ke arah mereka, dipimpin oleh tuan muda tertua dari keluarga Yang, Aldi Yang. Segera, Aldi Yang dan yang lainnya berhenti. Aldi Yang melirik warrior Yang, dan kemudian berkata, sejauh yang aku ketahui, aku masih sangat mengagumimu. Kamu memiliki temperamen, seorang pria, adalah seorang pria dengan darah. Dia menggelengkan kepalanya, tapi, kamu seharusnya tidak kembali. Warrior yang berkata dengan suara rendah, aku tidak ingin kembali, kamu memaksaku untuk kembali. Aldi yang terdiam lama, lalu berkata, di mana ada orang, di situ ada perjuangan. Ketika seseorang ingin kamu kembali, mereka ingin memprovokasi perselisihan. Untuk menyelesaikan perselisihan, kamu harus mati. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin mati. Aldi yang mengangguk, tidak ada yang mau mati. Warrior yang terdiam lama, lalu berkata, apakah ada gunanya membunuhku? Aldi yang terdiam. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Bagaimanapun, aku mungkin juga manusia fana, bukan? Kata warrior Yang. Aldi yang berkata, siapapun yang membunuhmu akan langsung masuk ke babak final dan menjadi calon kepala keluarga. Selain itu, dia juga akan mendapatkan harta karun kelas alam alami. Alam alami. Tes-tes, keluarga Yangmu benar-benar bersedia. Pada saat ini, Hanolu tiba-tiba berkata, tingkat alam alami, di galaksi Bima Sakti, ribuan alam semesta kelas tengah, itu adalah legenda.
Warrior yang terdiam, dia tidak menyangka bahwa seseorang dalam keluarga yang akan mengambil harta alam tingkat alami untuk membunuhnya. Dia tidak tahu seberapa kuat harta karun alam alami itu, tetapi dia tahu itu menakutkan jika dia memikirkannya dengan pantatnya. Harus diketahui bahwa harta karun tingkat alam sempurna sudah sangat menantang surga. Harta karun alam alami, ditambah calon putra kepala keluarga yang, godaan ini, bagaimana mungkin tuan muda keluarga yang ini menolak? Jangan bicara tentang tuan muda ini, dia sedikit tergoda. Pada saat ini, Aldi yang berkata lagi, tentu saja, ada alasan lain, dan itu juga alasan yang paling penting. Apa? Kata warrior yang. Aldi yang menatap lurus ke arah warrior yang, keluarga yang, tidak mungkin kamu menjadi calon kepala keluarga. Kenapa? Warrior yang bertanya. Aldi yang berkata, takut, banyak orang takut. Jika kamu dijadikan calon kepala keluarga, mereka akan kesulitan tidur dan makan. Jadi, bahkan jika seseorang diam-diam melindungimu, kali ini, kamu masih akan mati. Karena mereka yang melindungimu telah mencapai pemahaman diam-diam dengan mereka yang akan membunuhmu. Pemahaman diam-diam apa? Kata warrior yang. Master alam alami tidak mengambil tindakan. Aldi yang berkata, jika penguasa alam alami tidak mengambil tindakan, kamu dapat hidup, mengandalkan kemampuanmu dan jika kamu mati, kamu tidak dapat menyalahkan siapapun. Warrior yang melihat sekeliling, lalu menatap Aldi yang, jadi, tidak peduli apa, aku tidak bisa keluar dari kota Tianji ini, kan? Aldi yang menatap langsung ke arah warrior yang, ya. Warrior yang tiba-tiba terkekeh dan tertawa, ekspresinya berangsur-angsur berubah mengerikan, lalu dia menatap Skylar dan berkata, kamu memaksaku untuk kembali, oke, aku kembali. Dan sekarang, kamu ingin aku mati lagi. Jika kamu berpikir aku lumpur, kamu bisa memeras sebanyak yang kamu mau, kan? Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengarahkan pedang panjangnya langsung ke Aldi yang dan yang lainnya di kejauhan. Apakah kamu tidak ingin aku mati? Ayo, apakah ini duel atau pertarungan kelompok? Pada saat ini, pria berjubah hitam di sebelah Aldi yang tiba-tiba keluar, tetapi Aldi yang menghentikannya dan menggelengkan kepalanya padanya. Saudara Gibrangu, kita tidak harus melawannya satu lawan satu. Pria bernaik tersenyum kecil, aku tahu maksudmu, tapi akan lebih baik bagiku untuk melawannya. Kau tahu, aku tidak pernah suka menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak. Bagaimana dengan ini, jika aku kalah, kamu menembak? Aldi yang terdiam sejenak, lalu mengangguk, hati-hati. Tentu saja. Gibrangu mengangguk, lalu berjalan ke arah warrior yang di sampingnya. Kamu dan aku tidak punya dendam, tapi Aldi yang adalah saudaraku, dan aku harus membantunya. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan tongkat panjang emas muncul di tangannya. Warrior yang mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Setelah kata-kata itu jatuh, dia dengan lembut menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang dan menembak keluar. Cahaya pedang muncul seperti kilat melintasi langit malam, dan aura garangnya membuat Iwan Yang dan yang lainnya terlihat serius. Kedua konsepsi niat juga memberkati kemauan yang pantang menyerah, bisa dikatakan energi pedang warrior yang saat ini sangat dahsyat. Di kejauhan, mata Gibrangu menjadi serius. Ada keheningan sesaat, dan tiba-tiba, tongkat panjang di tangannya menusuk ke depan dengan tajam. Tang! Suara benturan keras bergema di lapangan, dan dalam sekejap, ruang di sekitarnya dalam jarak ribuan meter langsung retak. Pada saat yang sama,
Warrior Yang dan Gibran Gu terbanting bolak-balik oleh kekuatan mereka masing-masing, tetapi Warrior Yang berhenti ketika dia mundur kurang dari 10 kaki. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jerry Gu. Saat ini, ada sarung pedang kuno di tangan kirinya. Pedang itu disarungkan, dan pada saat berikutnya, Warrior Yang menebas ketika dia menghunus pedangnya. Pedang keluar. Duar. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan pedang ini, yang sangat menakutkan. Ilmu menebas langit menarik pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang diberkati dengan niat membunuh yang tak terkalahkan dan jiwa pedang yang tak terkalahkan. Merasakan kekuatan pada pedang Warrior Yang, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, dan energi hitam di tubuhnya menyembur deras, kemudian batang besi di tangannya terbanting ke atas untuk menghadangnya. Tongkat pedang baru saja disentuh satu persatu. Duar. Batang besi tiba-tiba hancur, dan kejahatan kuno itu sendiri langsung terguncang sejauh 2000 kaki, tetapi dia baik-baik saja, karena ada perisai bundar emas di depan dadanya, dan perisai bundar emas itu mengirim Warrior Yang. Sebagian besar kekuatan pedang barusan telah diserap, jadi Gibran Gu aman dan sehat. Namun, begitu berhenti, dan pada saat ini, Warrior Yang muncul di depannya lagi, dan kemudian Warrior Yang menghunus pedangnya dan menebas lagi. Pupil Gibran Gu sedikit menyusut, dan telapak tangannya diletakkan di atas perisai bundar emas di depannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari perisai bundar emas, dan cahaya keemasan itu langsung menghantam pedang Warrior Yang. Dua kekuatan kuat baru saja disentuh satu persatu. Duar. Klik. Saat suara keras terdengar di lapangan, ruang di sekitarnya retak terbuka dalam sekejap. Tidak hanya itu, ruang yang retak semakin besar, dan ruang di lapangan hampir runtuh. Namun, saat ini, ruang-ruang itu tiba-tiba dan anehnya diperbaiki. Di kejauhan, Warrior Yang tidak menembak lagi, dia menatap kehampaan, dan kemudian mencibir. Seseorang membantu kejahatan kuno ini, harus dikatakan bahwa seseorang membantu Iwan Yang ini. Dia hanya sengaja ingin menghancurkan ruang di sini. Selama ruang di sini rusak, dapat dikatakan bahwa dia dapat secara instan membunuh kejahatan kuno. Dia tidak hanya dapat membunuh kejahatan kuno secara instan, tetapi dia juga dapat menggunakan ruang hitam untuk membunuh Iwan Yang. Di belakang kelompok Master Alam Sempurna. Namun, begitu ruang itu menunjukkan tanda-tanda rusak, seseorang diam-diam memperbaiki ruang itu secara langsung. Di kejauhan, Gibran Gu menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu memandang Warrior Yang di kejauhan, niat membunuh alam sempurna, jiwa pedang alam sempurna, ada juga kekuatan misterius, yah, itu sangat kuat. Itu sepadan dengan keseriusanku. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengambil langkah maju, dan dalam sekejap, momentum yang mengerikan menyapu tubuhnya. Segera setelah itu, bayangan-bayangan terus muncul dari tubuhnya. Bayangan-bayangan ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka mengelilingi Warrior Yang lapis demi lapis. Hati-hati, ini setidaknya setengah langkah keterampilan tingkat nyata. Hanolu buru-buru mengingatkannya. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba merobeknya, dan dalam sekejap, garis energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya. Cahaya pedang terkoyak, dan pada saat yang sama, suara pedang tiba-tiba bergema di lapangan. Di kejauhan, mata Gibran Gu memancarkan jejak kebencian. Tangan kanannya mengikat perisai bundar emas di depannya, dan kemudian kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah,
seluruh orang berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke bayangan dan cahaya pedang di antara. Bum bum bum. Segera, serangkaian suara pedang dan suara keras terdengar di lapangan. Setelah sekitar 30 napas, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Bayangan dan cahaya pedang perlahan menghilang. Semua orang di lapangan menatap ke kejauhan sejenak, dan segera, di mata semua orang, seorang pria keluar. Pria ini tidak lain adalah Warrior Yang. Dan di tangan Warrior Yang, ada kepala berdarah, dan kepala ini adalah kejahatan kuno. Melihat pemandangan ini, mata Aldi yang tiba-tiba terpejam perlahan. Di samping, Warrior yang melemparkan kepalanya dengan santai, dan kepalanya berserakan di depan Hanolu, kemudian berkata, "Aku ingin mengeja beberapa kata untuk mencantumkan nama orang yang baru saja saya bunuh. Dapatkan kepalamu di sini, aku akan mengeja beberapa kata dan mengirimkannya ke keluarga Yang." Hanolu melirik Warrior Yang, lalu mengangguk, dan tak lama kemudian, Hanolu mengambil master yang dibunuh oleh Warrior Yang sebelumnya. Warrior yang melirik kepala-kepala itu, lalu menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Setelah mengatakan itu, dia menatap Aldi Yang dan yang lainnya, "Pinjam kepala kalian." Bersambung.